Khilafah Umat dan seluruh kru MS Radio serta seluruh ikhwan yang merilai acara ini atau dari ikhwan Syarh Tauhid maupun di bagian Masjid dan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala aktivitas kita dan tentunya juga kepada seluruh pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada anda semua keberkahan di mana pun anda menjadi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Baik, para pendengar Anas Radio, seperti biasa di awal pertemuan kita dengarkan nasihat dan kupasan dari beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pada malam hari ini di awal pendahuluan kita, saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran itu di surah Nuh ayat 10 hingga 12, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا." Maka saya berkata, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada mereka, kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum," beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, "Innahu kana ghaffara," karena sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, apabila kalian selalu beristighfar, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit atas kalian, berlimpah ruah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan melipat gandakan harta atau anak-anak untuk kalian, Dia akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun serta menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ya. Di dalam ayat yang agung ini terdapat seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang diketik di dalam Al-Quran Al-Karim dari bagian dan misi dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Ini semisal dengan seruan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Kala berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Ya qaum, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Pasti Allah akan menurunkan hujan berlimpah ruah kepada kalian dan akan menambah kekuatan untuk kalian di samping dari kekuatan yang telah kalian miliki. Dan jangan kalian berpaling dan kalian bergelimang dosa. Ya. Dan mana istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah untuk hal tersebut adalah perkara yang sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, dari ciri kebaikan untuk seorang manusia adalah dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pengampunan kepadanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa dan kesalahan. Dan istighfar
memiliki berbagai kebaikan dan keberkahan untuk seorang hamba di dalam kehidupannya dan membawa untuknya berbagai manfaat yang sangat besar di dunia dan di akhirat, dan memberikan kesejahteraan untuknya dan untuk keluarganya serta masyarakatnya pada hal-hal yang dengannya akan mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ayat ini adalah bagian dari seruan-seruan di dalam Al-Quran Al-Karim untuk memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berbicara tentang anjuran Al-Quran untuk istighfar, keutamaan di dalam istighfar tersebut, ini adalah pembahasan yang sangat luas dan sangat banyak sekali. Salah satu manfaatnya adalah apa yang disebut di dalam ayat ini, bahwa beristighfar adalah hal yang dengannya menyebabkan orang hamba itu dilapangkan rezeki. Dan di sini di dalam ayat disebutkan berbagai kebaikan dan kelapangan yang diberikan untuk seorang hamba yang selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebaikan tersebut atau yang disebut di dalam ayat yursil samaa'a 'alaikum midrara, akan diturunkan, Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian dari langit, hujan yang membawa kebaikan, hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa keberkahan. Ya, bukan hujan yang membawa musibah dan malapetaka, bukan pula hujan yang disertai dengan musibah yang menimpa manusia. Ya. Kemudian di antara kebaikan dari istighfar tersebut, Allah akan melapangkan untuk kalian di dalam harta dan diberikan kelapangan dalam rezeki. Karena istighfar adalah salah satu sebab pokok yang menyebabkan rezeki itu berkembang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula istighfar di antara manfaatnya adalah menyebabkan lancarnya keturunan, meluaskannya keturunan untuk seorang hamba. Nah, itu dari sebab yang menyebabkan seorang itu diberi keturunan dan diberi kelapangan dalam keturunan dan anak-anak apabila dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kebaikan yang disebut di dalam ayat ini, kekuasaan rezeki, dan siapa yang beristighfar diadakan untuknya kebun-kebun. Diadakan untuknya kebun-kebun dan sungai-sungai. Kebun-kebun dan sungai-sungai yang disebut di dalam ayat, ada kemungkinan berkaitan dengan dunia dan ada kemungkinan berkaitan dengan akhirat. Karena kemanfaatan dari istighfar ini sangat banyak. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebut sebuah athar dari Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa ada 4 orang yang datang secara terpisah kepada Al-Hasan Al-Basri. Ada yang mengeluhkan tentang masalah taklif, ada yang mengeluhkan tentang kefakirannya, ada yang mengeluhkan tentang kekeringan kebun, dan ada yang mengeluhkan tidak memiliki anak. Pada setiap orang yang mengeluh tersebut, Imam Al-Hasan Al-Basri hanya memberikan satu jawaban saja. Beliau berkata, Istighfirullah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca ayat yang kita sebutkan di atas di awal pembahasan, di awal pertemuan ini. Karena itu, perbanyaklah dari istighfar dan di berbagai ayat hadis Rasulullah SAW disebut dari kebaikan istighfar adalah sebab pengampunan dosa, kemudian sebab menghindarkan seorang hamba dari siksaan dan musibah, juga adalah sebab menyebabkan datangnya rahmat, salah satu sumber kekuatan dan kejayaan, hal yang melapangkan dada seorang hamba, hal yang menyebabkan dia berseri dan berbahagia ketika ia bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang membersihkan hati seorang hamba dari dosa,
Kemudian dari manfaat istighfar juga, dia adalah bekal yang sangat kuat bagi siapa yang ingin menunaikan tugas dan aktivitasnya. Banyak lagi dari kebaikan istighfar yang saya tidak bisa menguraikan akan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikannya. Yaitu di hari-hari yang seperti ini, hari-hari yang kita banyak menyaksikan dosa dan kemaksiatan, banyak melihat kesyirikan dan kemungkaran, hal-hal yang kadang seorang hamba jatuh di dalam kesalahan, hendaknya yang terbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan padanya. Apalagi kita di musim yang terlihat sejumlah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun dengan sangat deras, kadang disertai dengan angin yang sangat kuat, dan telah kita dengarkan juga telah kita saksikan berbagai kejadian yang terjadi, perkara yang menyedihkan terjadi di dalam hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala musibah dan malapetaka dan menjadikan hujan yang turun, angin yang datang sebagai kebaikan untuk kita semua. Maka dari doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada hujan yang turun, kita berdoa, Allahumma sayyidan nafi'an, ya Allah berilah hujan yang bermanfaat. Kemudian pula apabila ada angin yang berhembus, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, aku meminta, ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang ia dikirim dengannya. Fa'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dan aku bermohon dan saya berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang ada pada air ini dan kejelekan apa yang dia dikirim dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala dosa dan kesalahan dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu beristighfar kepadanya dan selalu bertobat kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan hati-hati kita semua dengan keimanan, ketakwaan dan taat kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wa huwal qadiru 'alaihi wa huwa jawadul karim. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, para pendengar Anas Radio, kita segera masuk ke tanya jawab di profil Muslim kali ini. Ustaz, pertanyaan yang pertama datang dari Al-Ah Abu Adam di Padang Panjang. Ustaz, Ana Abu Adam mau menanyakan tentang bagaimana hukum sholat wajib atau fardu apabila di dalam masjid tersebut sudah ada mayit yang mau disolat jenazahkan, sementara sholat wajib sudah masuk waktunya dan belum ditegakkan. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apabila di suatu masjid telah masuk waktu salat, maka yang paling pertama dimulai adalah menunaikan salat fardu, menunaikan salat 5 waktu yang masuk pada waktu itu. Itu adalah salat yang paling wajib. Hukumnya adalah fardu ain atau sunnah. Adapun salat jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila yang ditegakkan oleh sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, maka telah gugur kewajibannya atas sebagian yang lain. Ya, dan keberadaan jenazah yang sudah hadir di masjid, kemudian kaum muslimin menunaikan salat wajib di keadaan jenazah telah hadir, ini tidak mempengaruhi salat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Abu Pasram di Gresik, Jawa Timur. Ustaz, bagaimana asuransi syariah yang ada di Indonesia? Apakah halal? Karena bank syariah pun menurut KPMI, komunitas pengusaha muslim, katanya masih tidak sepenuhnya syariah. Hanya berganti nama tetapi prakteknya tetap. Mohon penjelasan Ustaz. Asuransi untuk menjelaskan apa hukumnya, kita harus lihat bagaimana bentuk dari asuransi tersebut. Ya. Apabila ada asuransi, ada
penyerahan dari biaya, yang biaya tersebut akan diambil dari imbalan dalam bentuk yang tidak pasti, maka yang seperti ini adalah hal yang masuk ke dalam bentuk dari riba. Ya, dan banyak ya dari bentuk-bentuk kerusakan di dalam asuransi konvensional. Ya, dan itu adalah hal yang diambil. Ada pun asuransi yang bersifat tahun, bersifat tolong menolong. Ya, jadi ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, dan tentunya hal ini dengan ketentuan dan rincian. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang disebutkan oleh penanya di sini. Ya, perlu diterangkan bagaimana bentuk dari asuransi tersebut. Ya, bagaimana bentuk dari asuransi tersebut. Sehingga kita bisa memberikan ketentuan hukum yang cocok pada bentuk yang disebutkan. Wallahu ta'ala. Ya. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah datang dari Al-Ah Agung Santoso di Cikarang. Ustaz, insya Allah tanggal 13 Januari ini saya akan menikah. Ini Al-Ah Agung Santoso ini pernah bertemu di Bekasi Ustaz kemarin. Saya mau tanya berkaitan dengan sholat 2 rakaat di malam pertama sebelum mendatangi istri. Berjamaah dengan bacaan sir atau jahar? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan. Berkaitan dengan sholat sunnah setelah akad nikah dilakukan oleh suami dan istri. Ya, ini ada silsilah pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau menguatkan hadis ini dari beberapa jalurnya di kitabnya ada di kitab, dan sebagian ulama kita yang lainnya melemahkan hadis tersebut. Itu sendiri dari pembahasan yang telah lalu di dalam hadis ini yang saya kumpulkan dari pembahasan dan saya masih ingat sekarang bahwa hadis tentang sunnah sholat 2 rakaat ini adalah hal yang tidak kuat. Ya, hadisnya adalah hadis yang lemah atau tidak bisa dikuatkan. Ya, karena itu kalau misalnya seorang mengambil kumpulan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam hal ini dan menguatkan hadis, maka Allah Taala tidak masalah orang melakukan sholat sunnah 2 rakaat ini. Nah, ada masalah bacaan disyirkan atau dijaharkan, saya tidak menghadirkan sekarang konteks dari riwayatnya. Wallahu ta'ala. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya datang dari JD di Batam. Ana mau tanya, pada sebuah percetakan atau offset Ustaz, apakah hukum menerima orderan sablon atau printing atau spanduk atau undangan yang ada gambar makhluk hidup, maksud manusia atau hewan? Apakah kita boleh menerima orderan tersebut sementara hati kita tetap mengingkari adanya gambar makhluk hidup tersebut? Ya Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fiikum, mengingkari itu adalah suatu hal yang bagus. Ya, tetapi pengingkaran di dalam hati ya cukup apabila seorang itu memiliki kemampuan untuk merubah dengan tangannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Itu adalah kelemah keimanan. Ya. Jadi mengingkari dengan hati adalah hal yang bagus, bentuk dari keimanan. Tapi kalau seorang dalam hal yang seperti ini, apalagi dia mampu memiliki kemampuan untuk menolak, akan tidak boleh dia mengambil orderan yang terdapat gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Karena hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Allahul musawwirin," Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Ya. Dan juga di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah antaranya, "Wa anna ada'a qabran musyrifan illa sawaitu, wa la ada'a suratan illa tabashtu." Tidak bisa meninggalkan sebuah gambar kecuali dihapus gambar tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju ankum yawm al-qiyamah lahu aynani yadhkurani wa udunani tasmi'ani wa lisanun yantiq." Yaqulu inni ushriku bi salat. Dan keluar semuanya pada hari kiamat dia memiliki dua mata melihat, dua telinga mendengar, dan lisan berbicara. Dan dia berkata, saya diperintah untuk menyiksa tiga orang. Salah satunya wabil mustawirin, terhadap orang-orang yang menggambar. Dan itu tidak boleh seorang muslim menerima orderan dalam bentuk gambar makhluk bernyawa, manusia pun menghilang. Nah, di dalam penerimaan tersebut terdapat bentuk kalau menolong di atas dosa dan kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling menolong di atas dosa dan kemusuhan. Wallahul muwaffiq. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Saudara Reski Rahmadani di Mamuju. Ustaz, ada seorang akhwat menderita asma. Lagi di kampung neneknya, di mana masyarakat masih sangat awam. Dia diobati sama orang, lalu pakai potong ayam. Darahnya dimasukkan ke minyak kelapa. Lalu disuruh disapukan ke dadanya. Apakah itu termasuk dalam perkara kesyirikan, Ustaz? Di sini juga ada masalah karena akhwat tersebut dipaksa oleh ibunya untuk berobat memakai minyak tersebut. Pernah diberitahu bahwa hal tersebut masuk ke dalam kesyirikan oleh akhwat tersebut, malah si ibu tambah marah. Bagaimana solusi yang baik untuk hal ini, Ustaz? Ya. Ya, yang pertama, perlu diketahui bahwa obat itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal yang diharamkan. Ya. Yang dikandungi bahwa darah itu adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan di dalam sejumlah ayat atau dalam beberapa ayat Al-Quran yang juga tegas dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk pengobatan yang disebutkan di sini dengan cara memotong ayam, kemudian darahnya dimasukkan ke minyak kelapa. Ini saya nggak tahu yang diizinkan dari ayam itu apa sekadar darah saja atau ritual penyembelihannya. Kalau berkaitan dengan ritual penyembelihannya, dan ini kelihatan yang terakhir ya, maka itu masuk di dalam menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini terhitung syirik akbar. Ya. Adapun kalau dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diambil cuma darahnya, dimasukkan ke minyak kelapa dengan alasan bahwa darah ini bisa menyembuhkan, maka ini hanya masuk ke dalam dengan syirik akbar saja, dari bentuk mengambil sebab yang tidak ada syariatnya, tidak secara syar'i, tidak secara qadar, tidak secara penafsiran. Ya, karena itu yang saya nasihatkan kepada semua yang mengalami kejadian yang seperti ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, yang kecil maupun yang besar, yang kecil atau yang besar. Ya, dan hendaknya setiap orang ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh seorang itu taat kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat, apalagi dalam berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hendaknya yang bersangkutan menjelaskan hal ini kepada orang tuanya agar semuanya selamat dari kejelekan dan keburukan kesyirikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Amatullah. Ustaz, bagaimana hukumnya dropship, menjualkan barang seseorang atas nama penjualnya, bukan pemilik barang, secara legal? Diizinkan bahkan dimintai oleh pemilik barang untuk menjualkan barangnya dengan menaikkan harga jual di atas harga jual yang dipasang oleh pemilik barang. Dengan catatan, misalnya harga yang dipasang oleh pemilik barang sudah include komisi untuk penjual. Ini dropshippernya. Misal harga barang 50.000. Kalau dropshipper bisa menjualkan barang tersebut, dropshipper mendapat 5.000 per spesies. Nah, pemilik barang ridho jika dropshipper ini ingin menaikkan harga lagi di atas harga yang dipasang oleh pemilik barang. Nah, terserah mau jual berapa, yang penting setoran kepada pemilik barang seharga yang ditetapkan tersebut. Bagaimana Ustaz? Ya. Ya, baik. Yang disebutkan oleh penanya di sini ada dua hal ya. Ya, dan dua-duanya adalah hal yang diperbolehkan di dalam jual beli. Ya, yang pertama adalah jual beli dalam bentuk penyerahan
dia menyerahkan barang tersebut kepada penjual, menyerahkan barang tersebut. Baik, saya ulangi yang pertama dari bentuk jual beli yang ditanyakan di sini oleh penanya adalah jual beli yang disebut dengan nama bi'ut tauliyah. Dari si pemilik barang dia serahkan barang tersebut. Ya. Dia katakan bahwa ini barang saya, harganya misalnya 45.000. Ya. Harganya 45.000. Silahkan kamu jual harga berapa saja. Ini diperbolehkan. Dan boleh juga misalnya disebutkan dengan nama al-murabah. Ya. Dia izinkan, dia berikan bahwa ini harga itu barang saya. Ya, harganya adalah 50.000, kamu jual dengan harga 50.000, kamu ambil 5.000 ya pada setiap barang ini. Nah, dan juga boleh kalau misalnya si pemilik barang kalau mengatakan bahwa barang ini harganya 50.000, dari setiap 50.000 kamu mendapat keuntungan 5.000. Dan kamu juga boleh menaikkan sesuai dengan kehendakmu. Apakah kamu jual 55, 60, ini juga adalah hal yang diperbolehkan. Dan pada seluruh bentuk ini, insyaAllah ta'ala itu adalah hal yang diperbolehkan, sebab di sini ia dianggap sebagai wakil dari pemilik barang ya, atau orang yang dimanakan untuk menjual barang. Jadi itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, tidak ada larangan di dalam fikih muamalah yang melarang transaksi dengan jual beli yang disebutkan oleh penanya di sini. Wallahu ta'ala. Ya. Ya. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Sulaim di Jakarta. Ustaz, benarkah arisan termasuk hutang berjamaah yang ada riba di dalamnya? Ya, silakan Ustaz. Tentang masalah arisan ini, para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan secara umum, ya, dan ada yang membolehkannya dengan rincian. Yang tidak membolehkannya secara umum ini difatwakan oleh sejumlah ulama kita. Di antara yang paling masyhur yang memfatwakannya di masa ini adalah guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, dan seingat saya juga mufti Saudi Arabia sekarang ini juga beliau tidak membolehkan. Dan di antara para ulama kita yang membolehkan dengan rincian adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ta'ala. Karena itu bagi anak yang bertanya di sini, kalau ingin memberikan rincian bagaimana bentuk arisannya, mungkin saya bisa memberikan jawaban di dalam hal ini. Hanya saja pertanyaan sifatnya umum, maka saya hanya bisa memberikan jawaban secara umum. Allahu ta'ala. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Marwah Sofa di Lampung. Apabila suami mengimami istri dengan beda niat sunnah dan maghrib saat waktu maghrib dan isya, apakah membacanya di syir atau di jar, Ustaz? Ya, kalau misalnya suami mengimami istri, ya, dan ada perbedaan di dalam masalah niat, misalnya sholat sunnah, istrinya sholat maghrib, insyaallah tidak ada masalah. Ya, tidak ada di dalam niat tersebut. Ya. Tidak dipermasalahkan adanya perbedaan di dalam niat tersebut. Demikian pula kalau misalnya ada perbedaan antara sholatnya, misalnya si suami dia sholat isya dan si istri baru sholat maghrib. Apabila tidak udur, kalau misalnya si istri terlambat melakukan sholat karena udur baru selesai dari haid misalnya. Karena perempuan yang haid ketika dia suci waktu isya, maka perempuan yang haid ini dia melakukan sholat dua, sholat maghrib dan sholat isya. Dan ya, karena maghrib masih ada waktu bisa dijama dengan isya, bisa dijama dengan isya. Jadi saya simpulkan bahwa suami boleh saja mengimami istri kalau berbeda niat. Masalah bacaan, ya tentunya karena dia sholat mengimami dibuktikan dengan maghrib dan isya, maka sholatnya adalah dijaharkan.
Ya, alhamdulillah Ustaz. Ini ada pertanyaan live yang sudah hadir di live Skype kita malam ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Al-Ah Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ana ada pertanyaan tentang seputar pekerjaan Ana, yang mana pemerintah mengeluarkan peraturan dalam sistem jaminan sosial nasional, yang mana sistem ini akan mencakup seluruh rakyat Indonesia, yaitu suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak, di mana nantinya seluruh masyarakat Indonesia akan di-cover oleh sistem jaminan sosial ini. Nah, dalam sistem jaminan sosial ini, rakyat yang tidak mampu di-cover oleh pemerintah, sementara untuk pegawai dan yang bekerja sektor formal maupun informal itu diambil sekian persen dari gaji mereka. Kemudian ini nanti akan berlaku nasional, yang mana otomatis sebagai tenaga kesehatan kami pun akan berurusan dengan hal ini, yang mana biaya-biaya selanjutnya otomatis akan tercakup lewat sistem jaminan ini. Yang kami tanyakan adalah gimana hukumnya model jaminan sosial seperti ini, dan gaji yang kami terima dengan sistem yang seperti itu pun bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Dr. Muhammad, Dr. Dian atas pertanyaannya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan di sini, perlu dibedakan antara pekerjaan seseorang, ya, sebagai seorang yang bekerja dengan bentuk pekerjaan yang dihalalkan. Sebagai seorang tenaga kesehatan, dia bekerja untuk membantu manusia, kemudian mengobati, ya, dan seterusnya. Dari hal-hal yang ini adalah perbuatan yang terpuji dan jenis dari pekerjaan yang sangat baik, atau mengambil upah di belakang pekerjaan tersebut adalah hal yang dihalalkan, hal yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, dari pihak yang mempekerjakan dari sini dan di sini adalah pemerintah, mereka mengkaji dari sumber apa, dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Ya. Ini perlu diperhatikan. Kalau memang dia menggaji dari sumber yang bercampur antara halal dan haram, dan jenis keharamannya adalah haram yang sifatnya bukan pada zatnya, maka insya Allah ada keterkaitan dalam masalah itu. Ya, dosa ditanggung bagi siapa yang melakukan dosa itu secara langsung. Ya, al-ithmu 'alal mubashir. Adapun kita juga dalam hal tersebut, ya, tidak mengambil, tidak tersangkut dengan suatu apapun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ya, beliau bekerja atau beliau ada transaksi dengan orang-orang Yahudi, dan dimaklumi orang-orang Yahudi bermuamalah dengan muamalah riba, Nah, muamalah mereka dengan riba tersebut itu adalah dosa mereka. Adapun kita sebagai orang beriman, kita hanya mengambil sesuai dengan transaksi itu yang sifatnya adalah halal. Ya. Kemudian yang ketiga, saya di sini saya sudah menyinggung tentang program dari pemerintah ini dari sisi boleh atau tidak boleh, ya. Karena ada hal-hal yang saya sendiri masih perlu penjelasan di dalam bagaimana bentuk dari program tersebut, apakah dia sifatnya murni bantuan dari pemerintah atau ada hal yang dipungut. Kemudian kalau ada pungutan,
pihak mana yang dipungut, apakah kemudian orang yang berhak mendapatkan asuransi jaminan kesehatan tersebut, apakah orang yang terlibat dalam pungutan atau juga dari pihak luar. Ini semuanya dari hal-hal perlu rincian untuk memperjelas tentang masalah program yang ditanyakan. Ya Allah Ta'ala alam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Dan Al-Ah Abu Muhammad, Dr. Dian, mudah-mudahan berkenan dengan jawaban guru kita Ustaz Zulkarnain. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Abu Sofia di Maros. Ya, Ustaz, Ana adalah pengurus masjid, jabatan koordinator dakwah. Ana sudah sering mencoba mencari seorang ustadz atau santri yang bisa mengisi taklim di masjid tersebut, tetapi tidak dapat. Jadi kadang Ana berpikir untuk mengisi taklim sendiri dengan membuat catatan-catatan Ana waktu itu penjelasan ustadz, baik yang hadir atau lewat rekaman. Tetapi Ana menjadi ragu, jangan sampai Ana termasuk mengangkat diri menjadi dai padahal belum pantas. Mohon nasihat dari Ustaz Zulkarnain. Ya. Ya, barakallahu fiik. Pertama saya nasihatkan kepada setiap ikhwan dan akhwat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa menyampaikan ilmu, berdakwah di jalan Allah itu adalah hal yang baik, perkara yang terpuji. Perkara yang terpuji. Tetapi harus ingat bahwa dakwah di jalan Allah itu harus dibangun di atas dasar ilmu. Harus dibangun di atas dasar ilmu. Dan ilmu di dalam dakwah berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan ilmu yang akan disampaikan. Dia harus memiliki ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Ya, bahwa yang dia sampaikan itu benar sumbernya, jelas tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, dia juga harus memiliki ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan. Sebab ilmu itu bukan sebatas dalam mempelajari, kemudian mengambil teori saja, kemudian bagaimana menerapkannya. Tapi ilmu itu juga berkaitan, atau penyampaian ilmu itu, dalam penyampaiannya juga harus memiliki ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan, cara berdakwah itu sendiri. Ya, apabila hal ini terpenuhi, maka insyaallah ta'ala, ya, tidak ada masalah seorang menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ya, sambil dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga bahwa berbicara atas nama Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian berbicara tanpa ilmu itu adalah perkara yang sangat besar di dalam syariat kita. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Berikutnya Ustaz dari Al-Ah Irfan Nur Alfian. Ustaz, apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat? Di hadis Nabi, di mana beliau memerintah seorang sahabat untuk sholat 2 rakaat ketika berkhutbah. Apakah ia diperintah untuk sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah? Berapa rakaat Ustaz sholat ba'diyah Jumat? Dilakukan di masjid atau di rumah? Silakan Ustaz. Ya, baik, ini terdapat di dalamnya beberapa pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan hadis yang ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat untuk melakukan salat, dan Nabi menegurnya ketika beliau berkhutbah, itu adalah salat yang berkaitan dengan tahiyatul masjid. Ya. Karena dari ketika masuk ke dalam masjid adalah seorang salat 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Bagaimana dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka fala yajlis hatta yarka rak'atayn." Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, jangan dia duduk sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, apakah ada qobliyah sebelum Jumat? Jawabannya tidak ada qobliyah sebelum Jumat. Hanya saja seorang yang datang di hari Jumat, kemudian dia duduk menunggu Jumat, diperbolehkan dia sholat, ya, sekadar yang dia mampu hingga waktu Jumat datang. Sebagaimana penasihat hal tersebut dalam sebagian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sholat ba'diyah Jumat. Ya,
Ada beberapa hal yang diterangkan di dalam hadis. Boleh dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat. Ya, dan boleh dilakukan sebagiannya di masjid, boleh sebagiannya di rumah. Ada beberapa riwayat di dalam hal ini. Ya wallahu ta'ala alam. Nah. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Abdul Fattah di Bantul. Bagaimana tata cara melantunkan atau melakukan azan yang tidak melanggar syariat Ustaz? Sepertinya dimaklumi azan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya panjang sekali akhirannya. Hingga lebih dari 6 mat. Begitu pula di sebagian pondok juga seperti itu. Sehingga membuat iskal bagi saya. Bagaimana Ustaz batasan-batasan memanjangkan lafaz azan yang syar'i tersebut? Lalu pertanyaan kedua dari beliau. Apakah melakukan iqamah azan kedua di dalam masjid dengan tidak memakai pengeras suara itu memang dituntut dan disunahkan? Ya, silakan Ustaz. Ya. Berkaitan dengan masalah adzan, ya, perlu diketahui bahwa adzan itu artinya secara bahasa adalah al-i'lam, adalah mengumumkan akan waktu sholat yang telah masuk. Yang diinginkan dari pengumuman adalah sampainya suara adzan itu pada manusia. Karena itu disebutkan dalam hadis tentang keutamaan adzan. Orang yang melakukan adzan itu akan diampuni untuknya sejauh lemparan suaranya. Yang pertama yang perlu diketahui. Kemudian yang kedua, dari kriteria suara muadzin, dia memiliki suara yang lemparannya jauh. Karena itu tata cara adzan yang melihatnya di dalam mimpi adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid dengan Nabi Rabbi. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintah Abdullah bin Zaid yang melakukan adzan, tapi diperintahkan kepada Bilal untuk melakukan adzan itu. Seraya beliau berkata kepada Bilal, atau beliau berkata tentang Bilal, "Innahu anta minka sautan." Karena Bilal ini suaranya lebih nadi daripada engkau. Ini suaranya lebih jernih, lemparannya lebih jauh. Ya. Karena itu yang dilihat pada suara muadzin, dia memiliki suara yang keras, suara jernih, lemparannya jauh. Nah, itu yang dimaksud di dalam adzan. Ya, tidak ada di dalam maksud adzan seorang melagu-lagukannya, kemudian membuat irama dengannya. Seperti ini dari hal-hal yang tidak dinukil dari as-salaf rahimahullahu ta'ala. Akan itu adalah perkara yang makruh, perkara yang tercela di kalangan ulama. Kemudian lafaz-lafaz adzan sama dengan lafaz yang lainnya masuk di dalam kategori bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu tidak mengenal mad lebih daripada 6. Iya. Dalam bahasa Arab tidak dikenal mad lebih daripada 6. Ya, karena itu apa yang kita dengarkan dan sunnah kaum muslimin, apalagi memanjangkan dari huruf-huruf yang tidak bisa dipanjangkan, sehingga merubah makna ini semuanya dari kesalahan-kesalahan yang harus dihindari di dalam adzan tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah iqamah. Ya, iqamah ini memang dilakukan di dalam masjid sebab dia maknanya adalah pengumuman untuk menjelaskan bahwa solat akan ditegakkan. Solat akan ditegakkan. Ya. Apakah boleh memakai pengeras suara dalam hal ini? Ini kembali kepada kemaslahatan. Kalau memang dipandang ada maslahat untuk memakai pengeras suara, insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau ditinggalkan itu lebih afdal dan lebih utama sebab karena di adzan itu sudah cukup seorang menyerukan bahwa waktu sholat telah masuk. Wallahu ta'ala. Ya. Ustaz berikutnya datang dari Ustaz Arfan. Ustaz, ana seorang PNS di sebuah instansi pemerintah yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara. Namun di dalam tugas ini, terkadang ana harus dihadapkan dengan kebijakan pimpinan dan kondisi keuangan tempat kerja
yang mana pemakaian keuangan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam petunjuk pemakaian keuangan dari kementerian yang merupakan sumber dana tersebut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kalau misalnya ini masalah ya harus ini sebuah peraturan, kita berbicara berkaitan dengan masalah peraturan amanah kerja. Ya, dan peraturan-peraturan tersebut disebut dengan amanah kerja. Nah, seorang muslim terbatas pada amanah kerja. Ya, kalau seperti yang disebut di sini ada amanah kerja di sini. Cuma kita nggak tahu tentang masalah kebijakan dari pimpinan. Di peraturan ada berkaitan dengan masalah kebijakan pimpinan. Penempatan atau alokasi dana apakah kebijakan itu diizinkan secara peraturan atau tidak? Ya. Apabila kebijakan adalah perkara yang lumrah dan biasa dan diizinkan secara peraturan, itu insya Allah ada masalah. Jadi kalau kesalahannya jauh dari kemaslahatan, kemudian juga tidak diizinkan dalam peraturan amanat kerja, maka tidak boleh seorang kalau menolong dalam hal yang berkaitan dengan dosa, ya, dan penyelesaian. Saya telah bacakan ayat tadi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tahu menolong di atas dosa dan penyelesaian. Ya Allah Ta'ala. Ya. Berikutnya Ustaz datang dari Al-Ah Arif Anggriawan di Kebonjeruk, Jakarta. Ustaz, pada pertemuan yang lalu tentang pembelian aplikasi HP dengan pulsa, Ustaz menjelaskan bahwa jika pembelian itu langsung memotong pulsa yang kita miliki, maka sah karena adanya harta. Sebenarnya aplikasi itu sendiri yang bukan barang ribawi. Dan alat pembayarannya juga sah, yaitu pulsa sebagai alat pembayaran yang sah dan terhitung barang ribawi. Lalu bagaimana ketika seseorang ingin membeli aplikasi HP, dia terlebih dahulu mengisi pulsa, yang mana harga pulsa itu lebih dari nilai pulsa itu sendiri. Ya, silakan Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan setelah lalu. Kalau sekedar ditanyakan saja bagaimana hukum mengisi pulsa, yang mana harga pulsa itu melebihi nilai pulsa tersebut, ini sudah cukup dalam pertanyaan. Baik, untuk berkaitan dengan pertanyaan ini, mengisi pulsa, kemudian misalnya seorang mengisi pulsa 50.000, nilai pulsa 50.000, ternyata diberi pulsa lebih daripada itu 60.000. Maka apabila ada kelebihan, maka kelebihan tersebut bonus dari pihak pemilik pulsa. Sebab pulsa ini, walaupun dia dihitungan rupiah, itu adalah nilai, ya. Dan mana yang diinginkan ada manfaat dari berbicara yang senilai 50. Nah itu kalau ditambah lebih daripada itu, maka yang diberikan adalah manfaat. Yang diberikan dari manfaat. Dan dari sini, insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Kita tidak terikat dengan masalah penamaan, masalah gelap, masalah apa yang barang itu disebut dengannya. Tapi yang kita lihat adalah hakikat dari muamalah tersebut. Karena itu kaidah dalam fikih muamalah, al-ibra bil ma'ani la bil alfaz wal mabani. Menjadi ukuran adalah makna, bukan lafaz dan bukan susunan kata pada hal tersebut. Ya Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut dari Ufti Aufa di Lampung. Ustaz, jika seorang suami mengatakan cerai ketika ia sedang marah saat di luar kendali, apakah sudah jatuh talak? Lalu apa yang harus dilakukan si istri? Dan apa yang harus dilakukan suami istri ini? Ya, silakan. Ya, apabila seorang suami marah dan dia dalam kondisi sadar apa yang dia ucapkan, ya maka itu terhitung sebagai talak, jatuh sebagai talak. Tapi apabila dia marah kemudian berucap sesuatu di luar kesadarannya, dia nggak sadar apa yang dia ucapkan, insya Allah Ta'ala itu tidak ada masalah. Ya. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Wiryawan Widyo di Depok. Ustaz, anak pernah mendapati dalam sholat jenazah, imamnya hanya takbir 3 kali, kemudian salam. Apakah harus diulang? Kasus kedua, dalam sholat Idul Adha, imamnya pada rakaat kedua tidak bertakbir 5 kali. Apa yang harus dilakukan Ustaz?
Ya, silakan. Ya, adapun yang pertama berkaitan dengan masalah sholat jenazah, di mana imamnya hanya bertakbir 3 kali saja, ini tidak syariah sebab takbir 4 kali itu bagian dari kewajiban di dalam sholat jenazah. Ya, maka harus ditambah sekali lagi oleh imam. Apabila dia lupa, maka cukup dia tambah. Kalau jaraknya nggak jauh, kalau jaraknya jauh, maka diulang. Ya, sholat jenazah diulang kembali. Adapun yang kedua berkaitan dengan masalah sholat Idul Adha, pada rakaat kedua tidak bertakbir 5 kali, tidak ada masalah. Sholat Idul Adha-nya adalah syah. Karena takbir 5 kali tambahan pada rakaat kedua, demikian pula takbir 7 kali tambahan di rakaat yang pertama, itu hukumnya sunnah, bukan hal yang wajib. Ya, dan perkara yang sunnah apabila ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat. Nah, Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Putra Destama. Ustaz, belakangan ini banyak sekali wanita yang memakai jilbab dengan beragam variasi pemakaian yang sering disebut jilbab modern. Dalih mereka jilbab seperti ini lebih mudah diterima dan yang penting berhijab. Dan ini lebih baik daripada tidak berhijab. Yang mau saya tanyakan, bagaimana membantah pernyataan berikut dan hukum menjual hijab dengan model-model seperti yang dikenakan. Ya, Ustaz. ya memang dari pernyataan yang disebutkan tadi ada benarnya, ada juga sisi salah. Ya. Dari sisi umum memang bahwa orang yang tidak berjilbab tentunya lebih jelek daripada orang yang berjilbab walaupun jilbabnya tidak sempurna. Orang yang menutup sebagian dari tubuhnya atau sebagian dari rambutnya itu lebih bagus daripada orang yang tidak menutupnya sama sekali. Jadi ini adalah hal yang dimaklumi. Hanya saja harus diketahui bahwa jilbab adalah hijab syar'i. Dia adalah sebuah tuntunan yang disyariatkan dengan ketentuan-ketentuan. Dengan ketentuan-ketentuan. Ya, di antara ketentuan jilbab itu harus menutupi aurat, menutupi seluruh tubuh. Ya, jilbab itu harus menutupi tubuhnya. Kemudian di antara ketentuannya bahwa jilbab tersebut adalah jilbab yang lebar, bukan hal yang membentuk, masih menampakkan bagian dari tubuh. Kemudian yang ketiga dari ketentuannya, bahwa jilbab itu tebal, bukan jilbab yang tipis, transparan. Kemudian dari di dalam jilbab itu adalah hal yang menutupi secara zahir dan batin. Di mana ketika dia berjilbab ini betul menghina, menutupi. Adapun kalau jilbabnya berwarna-warni disertai dengan kiasan-kiasan yang menyebabkan orang melirik kepadanya, melihat kepadanya, ya, ada satu makna dikatakan jilbab karena menutupi kepala, tapi makna lain tidak disebut jilbab karena dia tidak menutupi dan tidak memalingkan pandangan dalam hal yang sifatnya zahir, apa yang biasa tampak yang sifatnya zahir, kecuali kepada siapa yang dihalalkan untuknya dari suaminya, keluarganya yang bisa melihatnya. Dan karena itu yang saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslimat untuk dan berhijab sebagaimana yang dituntunkan. Ya, terus saya ingatkan bahwa para di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perintah hijab itu turun, maka terlihat dari mereka hal-hal yang sangat menakjubkan, bagaimana ketaatan mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala, penerimaan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, yarhamullahu nisa' al-muhajirat al-awwal lama anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna syaqaqna murutahunna astamarna biha. Aisyah, semoga Allah merahmati para perempuan muhajirah yang terdahulu. Kalau Allah menurunkan firman-Nya, itu ayat di surah Nur ayat 31, hendaknya mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, mereka segera menyobek sarung-sarung selimut mereka yang berkerudung dengannya. Ya. Karena yang dimaksudkan adalah dia menutup auratnya, bukan berhias dengannya. Berhias itu menarik perhatian yang akan membawa seorang itu menampakkan memamerkan apa yang dia miliki pada orang yang tak layak untuk melihatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-Ummu Abdurrahman di Jakarta. Terkait hukum gambar makhluk bernyawa, Ustaz, bagaimana hukum gambar makhluk bernyawa hewan yang terdapat pada pakaian bayi atau anak-anak dan boneka, yang mana gambar tersebut tidak begitu sama persis dengan hewan, tetapi tetap memiliki bagian-bagian tubuh seperti mata, tangan, hidung yang tidak begitu jelas. Apakah boleh menjual dan memakai pakaian tersebut? Maksudnya, apakah menjual dan memakai pakaian tersebut termasuk berdosa? Silakan Ustaz. Yang menjadi ukuran di dalam hal ini adalah dua hal. Yang pertama adalah kesesuaian gambar tersebut dengan makhluk bernyawa atau tidak. Kalau mirip dengan makhluk bernyawa, ya, maka itu dihitung sebagai hal yang dilarang. Sebagaimana telah berlalu saya jawab di pertanyaan sebelumnya, dalil tentang keharaman gambar makhluk bernyawa. Kemudian yang kedua, hal tersebut berkaitan dengan boneka atau tidak. Kalau dia berkaitan boneka, itu dibolehkan untuk anak-anak perempuan saja. Adapun anak laki-laki tidak diperbolehkan. Laki-laki tidak diperbolehkan. Itu pun boneka yang diperbolehkan. Ada boneka yang tidak mirip seperti boneka yang sekarang ini dalam bentuk persis dengan makhluk bernyawa, bahkan memiliki suara, memiliki gerakan. Itu adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk anak perempuan sekalipun. Ya, karena terdapat kemiripan yang sangat persis dengan makhluk bernyawa dan itu tidak diperbolehkan. Ya, adapun kalau tidak mirip persis, itu diizinkan untuk anak-anak kecil karena kemaslahatan yang besar, yaitu untuk melatihnya, memberinya jiwa keibuan semenjak usia dini, yang semisal dengan dari maksud-maksud syariat di dalam pembolehan. Ya, karena itu secara umum saya tegaskan bahwa seluruh gambar yang mirip makhluk bernyawa, menyerupai makhluk bernyawa adalah hal yang tidak diperbolehkan. Adapun yang tidak mirip, ya maka itu adalah perkara yang diperbolehkan. Kalau perkara yang diperbolehkan untuk laki-laki maupun perempuan, kalau memang tidak ada pemiripan dengan makhluk bernyawa. Dan ada hal yang mirip dengan makhluk bernyawa, kalau pemiripannya ada mirip, tidak mirip penuh, itu dibolehkan untuk boneka bagi anak perempuan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Al-Ummu Ayyas di Cipayung, Jakarta. Ustaz, apakah jual beli as-salam, al-wikalah, dan dropship itu sama? Nah, di dunia penjual online, dropship sedang marak. Ada perilaku yang tidak ada pada barang yang. Namun ada juga yang menghalalkan dengan menyamakan hukumnya, serta hakikat jual belinya itu sama dengan as-salam atau al-wikalah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, as-salam dan al-wikalah itu adalah dua bentuk transaksi. Ya. As-salam adalah transaksi yang diperbolehkan dengan ketentuan,
dengan syarat-syarat yang disebut oleh al-fuqaha. Ada 7 atau 8 syarat dalam hal ini. Demikian pula al-wakalah dibolehkan dengan ketentuan. Nah, ini kalau saya terangkan tentang salam dan al-wakalah sekalipun, tidak akan mencukupi untuk membahas tentang bagaimana sistem dari dropship yang sekarang lagi marak ini. Harusnya setiap bentuk dari dropship yang dilakukan ditanyakan bagaimana hukumnya secara tersendiri. Ya, apa yang dia lakukan di dalam dropship tersebut dari awal hingga akhirnya, sehingga bisa dinilai apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Ya, adapun kalau dia menyamakan atau mengkiaskan atau memberikan hukum sama dengan as-salam atau al-wakalah, maka penyamaan itu kalau tidak sesuai dengan hakikatnya tidak akan berarti makna penyamaan. Ya, tapi yang dilihat pada hakikat dari permasalahannya. Itu yang saya nasihatkan kepada semua yang terlibat di dalam penjualan dunia online seperti ini untuk memperhatikan ya, hukum-hukum seputar salam dan wakalah secara persis. Kemudian yang kedua memperhatikan tentang status kepemilikan barang itu berada di mana. Kemudian yang ketiga hendaknya diperhatikan keadaan barang tersebut apakah sudah masuk di dalam kepemilikannya atau tidak. Ya. Baik, itu beberapa hal yang mungkin bisa saya syaratkan. Dari sini pertanyaan sifatnya umum dan hal-hal yang seperti ini memang kalau dijawab secara umum juga tentunya tidak seperti yang saya katakan tadi tidak mencukupi karena bentuk dari dropship yang marak sekarang ini bentuknya beraneka ragam. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Itu masalah. Ya. Baik, pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Fajar Hasan di Depok. Ustaz, sampai manakah makmum tertinggal rakaatnya pada saat dia masbuk? Contohnya pada saat seseorang sampai di masjid, didapati jamaah dalam keadaan sujud rakaat pertama. Apakah dia telah tertinggal rakaat pertama atau masih dapat rakaat? Ya, silakan Ustaz. Ya, dia dikatakan tertinggal rakaat apabila imamnya telah ruku ya, dan dia tidak mendapatkan imam membaca surah Al-Fatihah. Yang menjadi ukuran adalah surah Al-Fatihah. Dalam hadits Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Banyak dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak dihitung. Ya, dia mendapatkan 1 rakaat. Dia sudah tertinggal 1 rakaat. Ya, tapi masalah mendapatkan salat itu pembahasan lain. Ya, pembahasan lain apakah didapatkan apabila masih tersisa setengah dari rakaat atau dia dapatkan salam masih dihitung mendapat keutamaan salat jamaah atau tidak. Apakah dia harus mendapat 1 rakaat sempurna? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikutnya ini datang dari Al-A Ibnu Fahruddin di Bambu Apus, Jakarta. Ustadz, bagaimana menanggapi syariat Islam di sebuah daerah yang baru-baru ini seakan-akan dijadikan ejekan oleh musuh-musuh Islam, bahkan oleh orang Islam itu sendiri, mengenai larangan duduk penyamping atau dengan kaki terbuka ketika dibonceng motor. Bagaimana tuntunan syariat mengenai hal ini, Ustadz? Ini kejadian di Aceh, Ustadz. Ya, silakan. Ya, masalah keadaan duduk, ya, bagi seorang perempuan ketika dibonceng, ini dilihat kepada urf dari kebanyakan orang. Dilihat dari kebiasaan, apa yang merupakan urf umum, kebiasaan umum dengan masyarakat. Ya, kalau di dalam bentuk boncengan tersebut, dan untuk perempuan adalah bentuknya menyamping, dan ini yang urf yang berlaku umum, harusnya seperti itu. Ya. Adapun dalam bentuk kaki terbuka atau mengangkang, seperti orang laki-laki atau perempuan membonceng seperti laki-laki apabila dibonceng, ya maka ini tentunya mirip dengan laki-laki. Ya, boncengan yang mirip dengan laki-laki dan itu tentunya adalah hal yang dilarang. Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki menyerupai perempuan. Ya, menyerupai perempuan. Nah itu apabila di Aceh misalnya diterapkan hal tersebut dan dibuat sebuah larangan,
karena diambil dari sisi uruf, maka itu insya Allah ta'ala nggak ada masalah. Itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan tuntunan. Ya, adapun kalau di daerah lain misalnya tidak menerapkan, misalnya di sebagian tempat, ya urufnya tidak jelas atau mungkin ada hal yang merupakan pertimbangan lain, ya ini juga adalah perkara yang mungkin ada pembahasan di dalamnya. Nah, adapun musuh-musuh Islam di dalam hal yang seperti ini, ya tidak perlu diperhatikan. Mereka tidak akan riba dalam segala bentuk apapun yang dilakukan oleh umat Islam. Demikian pula sebagian orang Islam yang tidak kenal bagaimana tuntunan tersebut, kurang ketentukannya, ya, dan tidak mengukur silam pendapat atau hal yang terjadi sesuai timbangan Al-Quran dan Sunnah, akan terjadi hal yang seperti itu. Ya. Dan kejadian-kejadian seperti ini hendaknya selalu menjadi pelajaran dari setiap muslim dan muslimah untuk lebih banyak berpegang dengan agamanya, terikat dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah, sebab kita adalah sumber keselamatan dan hal yang insya Allah Ta'ala akan memperkecil silam pendapat. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ajrul di Singaraja, Bali. Ustaz, ada yang bilang boleh isbal di luar sholat. Benar apa enggak? Katanya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Gimana Ustaz? Ya. Ya, memang betul bahwa ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang masalah isbal di luar sholat. Tapi tidak setiap khilaf itu, silam pendapat dianggap adalah perkara yang diterima. Ya, tidak setiap silam pendapat itu adalah perkara yang diterima. Nah, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu wajhun min an-nadari. Tidaklah setiap khilaf ya, dianggap mu'tabar, dianggap syah, berterangkat, kecuali khilaf yang memiliki sisi pendalilan dari dalil. Ya. Dan dalil tegas tentang keharaman isbal. Yang antaranya adalah hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar." Apa-apa yang melewati mata kaki, maka tempatnya di dalam neraka. Dan juga hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim." Ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Tidak akan melihat kepada mereka dan tidak berbicara kepada mereka. Dan tidak mensucikan mereka. Salah satunya adalah al-musbil, orang yang menurunkan kainnya melewati mata kaki. Ya. Karena itu isbal bagi laki-laki adalah hal yang diharamkan di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, hukum isbal ini tentunya berkaitan dengan laki-laki. Adapun perempuan, ya, perempuan diperintah untuk menjaga auratnya, dan kaki itu adalah bagian dari aurat yang harus dijaga. Ya wallahu ta'ala. Ya. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Andika Handrianto. Ustaz, apakah diperbolehkan secara syar'i seorang ayah atau wali melarang anak perempuannya menikah hanya dikarenakan sang anak masih kuliah dan calon lelakinya masih kuliah dan tidak memiliki penghasilan yang tidak tetap? Apakah sah jika keduanya menikah dengan wali hakim atau selain ayah kandung sang perempuan? Ya Ustaz. Ya, dalam hal yang seperti ini, kalau misalnya orang tua, si ayah melarang karena maslahat yang disebutkan itu tadi, itu adalah haknya. Karena yang menanggung biaya terhadap anak perempuan adalah orang tua. Apabila dia memandang hal tersebut akan memberatkan dirinya, apabila telah terjadi pernikahan, ya, dan keduanya masih kuliah, maka itu kembali kepada si ayah. Itu adalah suatu alasan yang diterima. Karena itu tidak boleh, ya, keduanya menikah menggunakan wali hakim selain dari ayah kandung dalam kondisi yang seperti ini. Walaupun dinikahkan oleh pemerintah, sebab ini akan mengantar kepada percekcokan dan mengantar kepada permusuhan. Nah, ini bertentangan dengan maksud dari pernikahan yang menjalin hubungan kekeluargaan, Ya, karena itu kalau ingin lanjut dalam hal ini, hendaknya dia perkuat, ya, bagaimana dia melobi kepada si wali agar supaya diberikan kerelaan untuk hal ini, atau misalnya dari pihak orang tua dan kedua belah pihak, ya, semuanya menyatakan kesanggupannya untuk
memberikan nafkah apabila pernikahan terjadi, ya, dan tidak akan menimbulkan beban yang dikhawatirkan oleh pihak wali dari perempuan tersebut. Wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Yusuf di Gorontalo. Apakah ada pendapat lain di kalangan ulama mengenai umur Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah? Telah disebutkan dalam Sahih Muslim, umur Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah adalah 6 tahun dan tinggal bersama ketika 9 tahun. Namun saya membaca tulisan seorang yang katanya ulama hadis Pakistan bernama Hafiz Habibur Rahman Al-Kandahlawi. Dia menyebutkan bahwa salah satu rawi hadis tersebut, yakni Hisham bin Urwah, telah keliru dalam meriwayatkan hadis tersebut. Menurut rawi itu, Aisyah menikah pada usia 16 tahun dan tinggal bersama Rasulullah pada usia 19 tahun. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, apa yang disebut di sini oleh Habibur Rahman Al-Kandahlawi ini adalah perkara yang tidak benar. Ya. Hisham bin Urwah rahimahullah ta'ala adalah salah seorang perawi hadis ma'ruf. Dan riwayat-riwayatnya ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dibaca oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Khusus untuk hadis Aisyah menikah dengan Rasul di umur 6 tahun atau 7 tahun. Ada 2 lafaz dalam riwayat seingat saya. Dan Rasulullah SAW tinggal bersama beliau di umur 9 tahun. Ini adalah hadis yang syah di dalam Sahih Muslim. Tidak ada dari seorang ulama pun terdahulu dan belakangan dari kalangan al-huffaz yang mengkritik riwayat itu. Di dalam menyikapi pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Mereka menganggap bahwa pernikahan Nabi dengan Aisyah di umur dini seperti ini itu adalah hal yang bertentangan dengan kenabian, hal yang bertentangan dengan rahmat dan seterusnya. Dan saya katakan bahwa orang-orang yang mengatakan bertentangan dengan kenabian, bertentangan dengan rahmat, itu hanya dipikirkan oleh orang-orang yang berpemikiran kotor saja, pemikiran yang menyimpang. Ada orang-orang yang berpikir dengan pemikiran jernih di dalam pernikahan sesuai dengan kemaslahatan. Ya, dan anak-anak kecil berbeda di dalam masalah umur. Sebagian anak ada yang umurnya masih kecil di umur 9 tahun, dan ia sudah mampu menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana lazimnya anak-anak yang di umur 20 tahun yang semisal dengan itu. Ya. Demikian pula mungkin ada sebagian anak yang di umur 12 tahun misalnya, mungkin dia belum mampu untuk menjalani dari kehidupan rumah tangga yang semestinya. Karena itu yang dilihat adalah kemaslahatan di dalam hal ini. Ya, karena itu Nabi ketika memberi contoh dengan hal tersebut, contoh ini bukan kewajiban, tetapi menunjukkan pensyariatan. Dan suatu pensyariatan itu digandengkan dengan nas-nas yang lain. Di dalam nas-nas pernikahan ada ketentuan untuk muasyarah dengan keluarga dengan hal yang ma'ruf, hal yang dikenal. Allah firman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarahlah kalian dengan para perempuan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dari hal yang baik itu kalau si istri dia telah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, maka dengan hal yang ma'ruf ya dilakukan sebagaimana sesuai dengan kemampuannya. Nah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ini ketika Aisyah di umur 6 tahun, di umur 9 tahun, lalu beliau tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini dari bentuk muasyarah bil ma'ruf. Bentuk muasyarah bil ma'ruf. Nah itu hendaknya setiap muslim dan muslimah ketika membaca hadis-hadis yang seperti ini, dan didahulukan adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, dan jangan pernah kejahilannya terhadap nas-nas syariat. Dia berjelek sangka
sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari kaum munafikin, ya, dan sebagian dari orang-orang atau kebanyakan dari orang-orang Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Tapi disebut di sini dari sebagian ahli hadis, ya kalau itu yang benar dari beliau, maka itu dihitung dari kekeliruan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya. Ustaz, pertanyaan tadi menyusul dari Ummu Sulaim tentang arisan. Ustaz, bentuk arisannya misalnya ada 10 anggota. Masing-masing menyetor uang misalnya 300.000 tiap bulan. Kemudian dikocok namanya setiap awal bulan. Siapa yang namanya keluar maka dia dapat 3 juta. Demikian sampai akhir satu putaran. Kadang kalau si A yang dapat, tetapi si B lebih perlu, si A memberikan jatah uang arisan tersebut kepada si B. Meski dimaklumi bahwa yang diinginkan tiap anggota adalah dapat di awal periode. Mohon penjelasannya Ustaz. Bolehkah yang seperti ini? Ya, bentuk yang disebut di sini insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Bahkan menurut Syekh Ibnu Utsaimin, dalam bentuk yang seperti ini termasuk solusi yang sangat baik, tepat syar'i untuk menutupi keperluan mendadak atau cara yang baik untuk mendapatkan modal. Ya, dan ini akan menjadi sebuah solusi yang baik, menggantikan banyak bentuk-bentuk dari muamalah riba dalam bentuk praktek pinjam meminjam yang berbau riba. Kata yang disebut di dalam bentuk pertanyaan di sini, contoh yang disebut, insya Allah kalau adalah hal yang tidak ada masalah. Ya. Ya. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Abu Fatih Budi Santoso. Ustaz, bagaimana sebaiknya kita yang masih dalam tahap menuntut ilmu mensikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah akidah dan manhaj? Bolehkah kita menimba atau merujuk pada ulama A yang diperingatkan ulama B, yang keduanya adalah ulama Ahlus Sunnah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau keduanya ulama ahli sunnah itu nggak ada masalah. Cuman di sini yang dikatakan adalah masalah dalam akidah dan manhaj. Ya, ini bukan permasalahan kecil. Sebab hal yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Karena seorang salaf keliru di dalam satu masalah saja, kadang ia tidak dianggap lagi sebagai ahli sunnah. Tidak dihitung lagi sebagai ahli sunnah. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa sejumlah dari manusia di masa dahulu, mereka memiliki ilmu, tapi salah dalam beberapa bentuk kesalahan. Dan diperingatkan oleh para ulama tentang kesalahannya, bahkan sebagiannya dianggap ahlul bidah, seperti Haris al-Muhasibi. Nah, dan sebagiannya juga menyebutkan bagaimana Ya'qub al-Fasawi, beliau keliru dalam sebuah masalah. Jadi, tinggalkan oleh para ulama. Karena satu masalah. Ya. Nah, itu yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah dalil. Ya. Menjadi dalil. Kemudian juga saya peringatkan sebagian orang yang memiliki fanatisme, ya, kurang dari sisi keilmuan, hanya memiliki fanatisme saja. Apabila diingatkan akan kebatilan seorang yang jatuh dalam kesalahan, dia membela tanpa ilmu, hanya karena dasar fanatik saja. Nah, ini bukan sifat dari ahli sunnah. Orang dari ahli sunnah dalam menerima dengan dalil. Ya, apabila sebuah kebatilan diingkari, ya, maka dia gembira dengan kebatilan yang diingkari tersebut dan menerimanya. Ya, apabila dalilnya adalah hal yang jelas dan terang, adalah hal yang jelas dan terang. Ya, bukan berdalilkan dengan perkara-perkara yang tidak jelas, hal-hal yang mutasyabih. Yang hanya menunjukkan syiddi atau menunjukkan fanatisme belaka. Itu yang saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimat untuk mempelajari agama dengan baik dan benar. Kemudian mempelajari ilmu akidah dan manhaj. Ya, mendalami buku akidah as-salaf. Apabila dia kuat di atas ilmu akidah, maka insyaallah ta'ala hal-hal yang seperti ini akan ringan untuk dipahami. Tapi yang menjadi masalah, kadang banyak orang sibuk di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Tapi dia sendiri tidak kuat di dalam mempelajari ilmu akidah. Tidak kuat di dalam mempelajari ilmu akidah. Karena dia anggap sebagian ucapan dari ulama itu dianggap sebagai hal yang sudah benar, tapi hakikatnya di kalangan para muhakkikin dari para ulama itu adalah hal yang keliru. Nah itu belajar diambil, ya. Dan dia pelajari ilmu akidah tersebut.
dengan baik dan benar, dan dia ambil dari guru yang memang dipercayai keilmuannya akan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semua. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Uqmu Nabiroh. Ustaz, tante saya meminta talak kepada suaminya karena alasan dia sudah tidak pernah dinafkahi lagi oleh suami. Tetapi si suami tidak mau menceraikan istrinya. Tetapi karena tante saya bersikeras mau diceraikan, maka dia pergi ke pengadilan agama untuk mengurus perceraiannya dengan sepengetahuan suami. Tetapi suami tetap tidak ridho terhadap yang dia lakukan. Akhirnya pengadilan memutuskan cerai terhadap permintaan istrinya. Apakah permintaan cerai ini sah, Ustaz? Perlu diketahui bahwa suami tidak pernah hadir di pengadilan ketika dijatuhkan keputusan talak. Ya, Ustaz. Ya memang itulah fungsi dari pengadilan. Apa yang dilakukan oleh tante dari penanya di sini itu sudah benar. Dan keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan menjatuhkan keputusan cerai itu juga sudah benar, sudah tepat. Sepanjang sudah dijatuhkan hukum keputusan talak, maka itu sudah syah dari sisi syar'i dan sisi ketentuan di kemasyarakatan kita. Baik. Karena itu insyaallah taala apa yang telah apa yang disebutkan di sini adalah perkara yang tidak masalah. Nah. Ya. Pertanyaan berikut dari Abu Zulfikar di Tangerang. Ustaz, mohon nasihat, ibu anak telah meninggal hampir 2 tahun. Dalam kurun 2 tahun sejak bon dan rasa kehilangan dan rasa bersalah yang besar dan belum sempat membahagiakan ibu anak ketika hidupnya dikarenakan belum mampunya anak secara materi. Anak pun mengetahui kesulitan-kesulitan ibu anak ketika hidupnya setelah ibu anak meninggal. Yang ibu anak tidak pernah cerita ketika hidupnya, yang dikarenakan juga anak kerja di kota yang berbeda dengan ibu anak. Hal ini menyebabkan anak futur, Ustaz, pada diri anak. Anak lebih mudah emosi, bahkan tidak segan-segan untuk berkelahi dengan orang lain. Itu terjadi baik ketika berkendaraan maupun di lingkungan tempat tinggal. Bahkan anak tidak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri, taklim semakin jarang, mental anak terpuruk. Apakah hal ini yang anak lakukan ini nihaya, Ustaz? Apa yang harus anak lakukan? Mohon nasihatnya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Kejadian yang menimpa seorang hamba semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba berpikir suatu kebaikan pada suatu hal, dan mungkin pada hal yang dia pikirkan tersebut tidak ada kebaikan untuk dirinya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah palingkan dia pada hal yang lain. Karena itu yang saya nasihatkan kepada semuanya untuk beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dari manusia, dari seorang muslim dan muslimah, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan memang apa yang disebut oleh di dalam pertanyaan ini, dan dirasakan oleh seorang muslim yang lainnya, itu juga adalah hal yang sangat membekas dalam jiwa. Karena tidak siapa dari anak yang tidak ingin berbakti kepada orang tuanya, apalagi dalam kondisi orang tua yang seperti itu. Ya, dan si anak juga berkeinginan keras untuk hal tersebut. Tapi semuanya sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, juga perlu kita ingat bahwa di kondisi musibah yang seperti ini, mungkin ada orang yang musibahnya lebih dahsyat daripada itu. Ada orang-orang yang diuji lebih berat daripada itu. Ya. Ada orang-orang yang diuji lebih berat daripada itu. Karena itu, kalau kita jujur melihat kepada kondisi diri kita, mungkin kita akan menyaksikan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak pandai mensyukuri, tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga yang saya nasihatkan, bahwa seorang muslim dilarang untuk bertindak, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ketundukan dan keimanan kepada takdir. Tidak boleh seorang itu menampilkan sikap tidak ridha, ya, kemudian keluar kendali. Tapi harusnya dia tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang ingin saya nasihatkan, kalau memang si penanya betul berbakti kepada orang tuanya, dia ingin berbuat baik kepada ibunya, maka hendaknya saat ini dia menjadi anak yang saleh, anak yang baik, tunduk beragama.
Sebab itulah salah satu-satunya modal yang bisa dikedepankan untuk orang tuanya. Ya, mungkin apa yang disebut dalam pertanyaan itu dari masalah dunia saja, kebahagiaan untuk ibunya di dunia. Tapi kalau dia sekarang menjadi anak yang salih, taat kepada Allah, bertakwa kepadanya, tunduk pada perintah Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu, berdalam ilmu agama, beramal dengan ilmu agama, sehingga ia menjadi anak yang salih, maka tentunya itu akan bermanfaat untuk orang tuanya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min thalath, shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salih yad'u lahu." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus dari amalannya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak salih yang mendoakan untuk orang tuanya. Mendoakan untuk orang tuanya. Maka apabila dia luput di kehidupan, di hari-hari hidup orang tuanya untuk berbakti kepada orang tuanya, maka kesempatan belumlah luput darinya. Masih terbuka waktu yang panjang. Allah sepanjang masih memberikan kepada kita nafas dan kehidupan, maka kita posisikan diri kita sebagai anak yang berbakti, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan kebutuhan agama. Itu adalah cara yang paling baik untuk seorang anak, ya, berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan hal ini tidak ternilai dengan dunia dan seisinya. Tidak ternilai dengan dunia dan seisinya. Jangan dipikir dari dunia itu, ya, bisa menandingi dari amalan-amalan salih. Dalam salat subuh saja Rasulullah SAW bersabda, "Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, karena itu kalau seorang hamba tekun di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menyempurnakannya dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan, dia tekun untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, menghindarkan dirinya dari hal-hal yang makruh, maka ini insyaallah ta'ala ada jalan yang terbaik untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menyebabkan ia membahagiakan kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kesalehan pada diri kita, sehingga kita semua menjadi seorang anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, menjadi seorang anak yang selalu membawa kebaikan dan kemanfaatan untuk kedua orang tua di kehidupannya di dunia dan di kehidupannya tatkala kedua orang tua kita semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wa huwal jawwadul karim. Wallahu taala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Abu Khalil di Nunukan, Kalimantan Timur. Ustaz, gimana hukumnya memakan sembelihan di daerah yang 100% orang kafir? Apakah ada perbedaan antara daerah orang Kristen atau Yahudi dengan orang Buddha atau Hindu, Ustaz? Ya. Ya baik, kalau misalnya daerah tersebut 100% kafir, ya maka dilihat kafir itu apakah mereka ahlul kitab atau selain ahlul kitab. Kalau mereka adalah ahlul kitab, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan makanan ahlul kitab wa ta'amuhum al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillun lakum. Ya, dan makanan ahlul kitab adalah halal bagi kalian kalau mereka adalah ahlul kitab. Tapi ini dengan syarat apabila ahlul kitab ini dari kalangan Yahudi dan Nasara, ya, mereka menyembelih dengan cara ahlul kitab. Adapun banyak dari ahlul kitab sekarang ini, mereka menyembelih dengan cara menyetrum hewan sembelihannya atau dipecahkan kepalanya. Itu bukan dari cara ahlul kitab. Itu dari hal yang diharamkan. Ya, adapun selain daripada ahlul kitab, itu dihitung kepada kaum musyrikin, tidak halal sembelihannya sama sekali. Allah Ta'ala. Ya. Ya. Ini hanya terakhir ini dari seorang ikhwan di negeri Jepang. Para kewajiban memelihara jenggot dan tidak isbal tetap berlaku pada setiap lelaki muslim, meskipun dengan ilmu agama yang sangat minim. Dan pertanyaan kedua, apakah ada ilmu tenaga dalam dikenal dalam syariat Islam? Ya. Ya, memelihara jenggot dan tidak isbal itu adalah kewajiban atas setiap lelaki muslim. Di keadaan apapun, bagaimanapun tingkat keilmuannya terhadap agama. Karena perintah untuk memelihara jenggot, ya, diucapkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Demikian pula larangan untuk berisbal,
menurunkan kain melewati mata kaki, ini juga diterangkan dalam banyak hadis. Dan hadis-hadis tersebut berlaku untuk setiap muslim tanpa ada perbedaan antara muslim yang cerdas maupun yang tidak cerdas, orang kota maupun orang di desa, orang yang kuat pengetahuannya maupun yang tidak kuat, orang yang banyak ilmunya maupun minim. Itu adalah kewajiban. Ya. Dan dalam menjalankan ketentuan agama yang sudah diketahui ilmunya, itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Maslahatannya sangat besar. Mungkin tatkala ia melaksanakan sunnah tersebut, dia wali yang melaksanakan mungkin banyak tentangan, ada cemoohan dari orang, dan seterusnya. Tapi tidak perlu dia khawatir. Hanya seorang itu bertakwa dan dia bersabar, Allah tidak akan melantarkan pahalanya. Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan melantarkan pahala orang yang berbaik, orang yang berbuat baik. Dalam pertanyaan yang kedua tentang ilmu tenaga dalam, apa dikenal dalam syariat Islam, jawabannya istilah ilmu tenaga dalam ini adalah hal yang tidak dikenal di dalam syariat kita. Bahkan itu bentuk dari perbuatan sihir dan perdukunan. Ya. Walaupun yang mengajarkannya ya, mengaku bahwa didapatkan dengan cara berzikir, didapatkan dengan cara salat malam, yang semisal dengan itu. Ini semuanya dari khurafat, ya, dari bentuk sihir, pengelabuan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik. Ya, bersama dengan itu beliau juga terluka. Beliau juga terluka di perang Uhud. Dan dimaklumi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau salah seorang dari wali-wali Allah. Ya. Seorang yang disebut oleh Nabi telah dijamin masuk surga. Bersama dengan itu Umar bin Khattab mati terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan semua orang memahami bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib juga mati terbunuh. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang yang paling baik. Ya. Tidak pernah dikenal mereka memiliki tenaga dalam. Tidak pernah dikenal mereka memiliki apa yang disebut oleh sebagian manusia di masa ini. Nah, baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk malam hari ini. Juga ada yang tak bisa turun. Tapi juga Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah 1,5 jam guru kita yang mulia Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi menemani kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Tanya Jawab Problem Muslim pertemuan ke-8 malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh pendengar Anas Radio dan tentunya kita semua. Barakallahu fikum. Kita tutup bersama dengan doa majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.